Ya Rasulullah, ya Nabi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini pada malam Rebo, kegiatan kita selalu mengadakan acara qasidah yang mudah-mudahan kita hadiahkan kepada keluarga kita, yang mudah-mudahan ini jadi amalan kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke alam kubur, kita mempunyai teman dengan lafaz la ilaha illallah. Semoga orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang mereka di alam barzakh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita yang diberi kesempatan hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan amal ibadah kita dan meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah dan kita selalu dalam pengawasan Allah dan kita selalu diberikan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan ke kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, khusus kita selaku umatnya mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin. Bapak hadirin sekalian, tentu pada malam hari ini kita akan buka di dalam kitab Tanbih peringatan al-ghafilin, orang-orang yang lupa segalanya. Bab ini tentang kelebihan, berarti orang-orang fakir, orang-orang miskin ini punya keafdolan pada kitab ini. Selaginya dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih afdal dibandingkan orang-orang kaya. Bagaimana pengarang kitab ini? Abdullah Is-Samarogandi meriwayatkan dengan sanad dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala ya Rasulullah inni rasul faqar, ya rasul fuqara'i ilaika faqala. Kurang lebih dalam keterangan ini hadis yang sangat panjang. Di sini ada orang-orang fakir mengutus. Jadi orang fakir itu tadinya banyak, tak diutus satu orang aja untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas utusan mereka. Maka berkata, ya Rasulullah, ya saya adalah utusan orang-orang fakir, kata Nabi. Saya diutus ya orang-orang fakir kepadamu. Apa jawab Nabi? Selamat datang, marhaban, ya kepadamu dan kepada orang-orang yang mengutusmu. Ya. Engkau datang dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas Pak, di zaman Nabi ada perwakilan orang fakir diutus dari rombongan kelompok orang-orang fakir untuk menghadap Rasul. Tapi apa jawab Rasulullah? Bahwa orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu ketika dia datang menghadap Nabi, dibilangnya adalah orang-orang yang dicintai Allah. Dan utusan itu berkata, ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata, katanya, bahwa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan, sehingga kalau saya berbuat kebaikan saya keduluan sama orang-orang kaya. Mereka bisa berhaji, orang-orang kaya, kata orang-orang fakir, dan kami tidak dapat melaksanakan haji. Mereka sodako, sedang kami tidak dapat juga melakukan sodako. Dan jika sakit mereka mengirim uang untuk tabungan mereka. Nah Rasulullah bersabda, sampaikan kepada orang fakir daripadaku, ya, begitu suruh utusan itu, sampaikan nanti kamu pulang, bahwa siapa yang sabar dari kamu akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan 3 macam yang tidak bisa didapat oleh orang-orang kaya. Jadi ini khusus kepada orang-orang fakir. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kefakirannya, manakala kemiskinannya dia sabar di atas dunia ini, sehingga dengan fakir dan miskin sehingga dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa tiga itu kata Nabi? Di dalam surga kata Rasulullah ada kamar, yang mana kamar ini yang diciptakan oleh Allah dari yakut yang merah, ya. Orang-orang surga melihat tempat itu sama dengan orang di dunia jika melihat bintang di langit, artinya tidak akan dapat masuk, kita akan ke langit itu. Jadi mustahil orang-orang yang melihat ketika orang-orang fakir itu masuk ke dalam surga, sehingga dia masuk ke dalam kamar tadi yang tercipta dari yakut yang merah, sehingga orang yang di dalam surga itu melihat seakan-akan seperti itulah gambarannya di atas dunia, seperti orang melihat bintang di langit, yang mana kita melihat hanya sekedar melihat saja dan tidak dapat masuk ke dalamnya. Tidak dapat masuk ke situ kecuali siapa? Kecuali Nabi yang fakir yang bisa masuk ke dalam kamar tadi yang diciptakan oleh Allah dari yakut yang merah. Atau orang yang mati syahid, tapi orang mati syahidnya dalam keadaan fakir. Jadi Nabi yang fakir itu yang mengawalinya. Yang kedua adalah orang yang mati syahid yang fakir yang kedua. Dan yang ketiga adalah seorang mukmin yang fakir ketika dia meninggal dunia, ketika dia nanti akan dapat balasan ketika di dunianya dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kelebihannya orang fakir, ya. Yang kedua, orang fakir itu akan masuk surga sebelum orang kaya itu masuk. Ya, sekedar setengah hari, kira-kira setengah hari di sana nanti Pak, itu kurang lebih 500 tahun menunggunya. Orang fakir sudah masuk ke dalam surga. Makanya kecil hati di dunia. Kalau kita nggak punya, ya, orang fakir atau kita orang miskin, kita jangan kecil hati, jurusnya besar Pak. Jiwa kita harus besar. Jiwa sebenarnya masih besarnya. Jiwa kita harus besar di sini, harus benar-benar, ya. Ketika kita diuji dengan kefakiran ini, kita harus sabar. Sehingga kita sabar tadi dengan hadapnya yang kita hadapin ini, kita bisa berbuat yang namanya ibadah kepada Allah sehingga kepengen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 500 tahun itu orang-orang itu yang sudah dijulukan surganya oleh orang fakir. Mereka bersuka-suka dengan bebas, orang-orang fakir di sana, ya. Bahkan Nabi Sulaiman bin Daud akan masuk sesudah nabi-nabi yang lain, kurang lebih sekira 40 tahun lamanya. Itu baru Nabi Sulaiman baru masuk ke dalam surga. Ya. Kok Nabi didulukan? Karena Nabi ini salah satu Nabi yang sudah dikayakan oleh Allah di atas dunia. Bahkan di dunia pun dicukupkan. Bahkan apapun yang ada di dalam istananya itu emas semua apa isinya. Akan masuk sudah Nabi-Nabi itu kurang lebih 40 tahun. Disebabkan Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dibilang kerajaan Nabi Sulaiman itu kayak di surga gitu modelnya. Ya, kayak di surga. Ya bayangin aja Pak, emasnya itu bukan lagi main gram-graman, batangan. Ya, sudah itu tempat duduknya itu emas semua. Ya. Piringnya juga masih di sana Pak. Ya tentunya orang-orang yang pakai pakaian apa yang namanya emas segala macam itu tidak akan dapat di akhirat karena sudah diberikan oleh Allah di dunia. Tapi tetap dia masuk surga. Nah 400 tahun lamanya 40 tahun lamanya di sana itu Pak. Itu kalau di dalam satu keterangan itu selesainya dari 124.000 nabi. Nabi Sulaiman terakhir masuknya. Ya. Terakhir juga masuk surga. Ya. Yang rekodnya sudah terakhir masuk neraka, nunggunya lama. Tapi kalau di neraka nggak ada kok bahasa terakhir, langsung cemplungin semua. Ya, karena bahasa neraka itu ada bahasanya ngantri. Ya, yang ada di kalau bahasanya udah 100 nyemplung semua. Lampung. Masa namanya. Berapa aja. Nah yang ketiga kata Nabi, jika seorang fakir, nah ini Pak amalan sebenarnya. Jadi kalau kita ini nggak pernah ada amalan seperti ini, ya wajar-wajar aja. Mungkin kita selalu keluh dan kesah, mungkin kita selalu bingung menghadapi hidup karena kefakiran kita atau kemiskinan kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu Akbar, dengan catatan bacaannya kudu ikhlas ya. Jangan kesel lu kayak gini sudah kawan tinggal ada duit gitu. Jangan seperti itu ya. Padahal Pak, orang-orang yang mengamalkan bacaan ini itu nggak ada ubahnya, kata Nabi, sedang menanam pohon di dalam surga. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan istri Nabi pun diajarkan oleh Nabi ya, kalau kamu belum ke Mekah, belum haji, bacain sebelum tidur ya. Baca banyak-banyak Pak ya. Ya kalau di situ anjurannya cuma 4 kali atau 3 kali baca ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah kita ini Pak dalam sholat kami Idul Adha Idul Fitri itu bacaannya seberapa kali? Sholat pertama 7 yang kedua 5, berarti 12 kali kita baca itu. Ketemu 2 hari raya, 2 kali raya berarti ketemunya 24 kali kita baca. Kalau satu putaran aja kita 7 kali, tinggal dibagi aja 24 bagi 7, berarti 3 kali kita haji itu. Itu pahalanya sama seperti naik haji. Nah kalau kita banyak bacanya, banyak cairan kita di sana Pak. Maka nggak ada ubahnya umat Nabi Muhammad ketika dia baca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia sama halnya dia sedang menanam pohon di dalam surga. Sedangkan ini senjata yang diberikan oleh Nabi untuk orang-orang fakir di atas dunia, rajin-rajin baca itu. Jadi insya Allah cukup kan Pak. Rahasia sebenarnya. Rahasia. Kenapa sih orang itu waktu itu tapi tenang aja gitu. Itu rahasia Pak. Rupanya amal seperti itu ya. Cuma kalau bapak-bapak pengen lagi Pak, ada satu amal yang diajarkan oleh Nabi, maktubatus sholah, ketika kita sudah menjalankan sholat yang 5 waktu, jangan selesai zikir sudah ngomong maka salam, baca dulu kulhu 10 kali, amalkan tiap hari. Habis sholat kulhu 10 kali. Kata Nabi masuk surga lewat pintu mana saja. Maka senjata itu kulhu itu. Jangan remehin surat kulhu walaupun 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Justru surat itu adalah surat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepertiga aja kita baca 3 kali sama sepertiga kita baca dalam Quran, sepertiga daripada Al-Quran, seperempat Al-Quran dia dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita mau baca lagi sama namanya seperti kita umur 1000 tahun ya, umur kita dapat 1000 tahun pahalanya itu baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi fadilah bacaan ayat suci Al-Quran itu banyak Pak ya. Kalau mau senang di alam kubur baca surah Al-Muluk. Kalau kita nanti di hari kiamat kehausan nanti di akhirat baca surat Yasin ya. Orang badan kita capek Pak, sakit apa capek segala macam, baca aja kulhu 3 kali, falak anas, tiupkan di telapak tangan kita, usapkan di mana yang sakit, usapkan ya, gitu kan. Insya Allah badan yang pegel-pegel jadi hilang pegel-pegel. Dan orang kaya membaca itu, maka orang kaya itu tidak dapat mengejar ya apa yang dibaca orang fakir, sekalipun dia akan tambah, artinya dia baca itu untuk menutupi tadi, untuk menambah supaya dapat bacaan dapat untuk dia, sedekah 10.000 dirham pun bisa kita kejar kalau orang fakir membaca itu ya. Makanya luar biasa ini ya yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya yang fakir ketika dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca semua tasbih seperti ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama dibaca sama orang kaya tapi tidak besar kejar, walaupun disogok ataupun dikasih lagi nilai duitnya 1000 dirham duitnya tuh. Yang kerja bismillah. Demikian amal-amal kebaikan yang lainnya sama. Makanya amal-amal yang lainnya tidak disamakan Pak ya. Ketika ada orang kaya sedekah 100.000, orang miskin sedekah, itu kerjaan orang miskin untuk nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita ini kan
Ya kalau sudah judulnya miskin, kalau bisa sedekahkan yang miskin. Disedekahin. Pak, artinya namanya kita ini. Ya. Ada nilainya masalahnya ya. Ya. Maka kembalilah utusan itu ya, lalu diberitahukan kepada orang fakir apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada para fakir tadi utusannya sama rombongan kamu tadi yang mengutus kamu ya. Sampaikan pada mereka Allah ridho kepadanya dan Allah puas ya. Ya Allah minta puas Allah itu padanya. Itu artinya apa? Ketika ada orang yatim atau orang fakir tadi dia mengatakan seperti pada Nabi, maka Allah ridho kepadanya. Bahkan Allah puas kepadanya ketika dia menanyakan tentang itu. Ketika diberitahu tiga ini, senangnya luar biasa orang kafir itu Pak. Pulang senang. Ya, karena Nabi yang mengantarkan ya. Nah, makanya dia mengatakan saya ridho kepada Allah dan saya puas atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Mungkin dia pulang dulu Allah subhanallah alhamdulillah ya. Dan sudah itu kamu harus sabar ya. Bapak-bapak hadirin sekalian, tentunya ini kembali lagi apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id tadi, bahwasanya sanad dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini termasuk sahabat Rasul, sampai makhluk bumi tidak tahu. Sehingga yang tahu hanya makhluk langit saja yang tahu. Ini Abu Dzar ya. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i lam atrakuhunna wala atrakuhunna. Saya dipesan oleh junjunganku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 macam yang tidak sempat saya tinggalkan tuh. Bahkan kalau dia dapat apa yang disampaikan oleh Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar tadi. Dan tidak akan saya tinggalkan semua itu, bahkan 7-7-nya dikerjakan. Ausani bihubbil masakin wa duni minhum. Yang pertama kata beliau, saya dipesan supaya suka kepada orang miskin dan mendekati orang miskin. Tuh, Abu Dzar itu demen sama orang miskin, bahkan dia senang dekat sama orang-orang miskin. Ya. Kalau sekarang alergi. Gak boleh Pak ya, kembali lagi ya. Tadi dikatakan orang miskin yang sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya selalu melihat, yang kedua katanya dipesan oleh Nabi kepada Abu Dzar, dan supaya melihat kepada orang-orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada orang-orang yang di atasku. Artinya dalam urusan apapun bentuk urusan dunia ini, jangan sekali-sekali melihat ke atas, yang dilihat ke bawah. Coba kalau kita urusan dunia ke atas, takutnya kita ini nggak sesuai dengan ini kita. Yang ujung-ujungnya ketawa sendiri kan ya. Sakit. Alik-alik. Milipan. Ya, sudahlah ya. Pokoknya kita itu aja Pak, pesan-pesan kita ikutin pelan-pelan. Dan supaya tetap yang ketiga ya, menghubungi famili meskipun mereka menjauh dari musyah hubungan kita. Jadi yang namanya kita ini Pak, kadang-kadang berkaitan dengan saudara atau famili itu kadang-kadang suka dibanding-bandingkan ya. Kalau orang miskin, orang kaya males datangnya. Ketika orang miskin datang ke orang kaya juga kadang-kadang pandangannya lain lagi. Paling kalau nggak jaluk duit, pinjam duit. Ada lagi seperti itu. Serba salah Pak. Ya, jadi orang nggak punya ini serba salah. Tapi kembali lagi, janganlah kamu jatuhkan harga diri kamu dengan seperti itu. Walaupun kita nggak punya, harus kita pertahankan. Sebenarnya kalau saudara sama-sama saudara ngomongnya harus dikasih sebenarnya. Sering-sering marah. Makanya yang paling enak minta sama Allah Pak, Allah Masya Allah ya, nggak bakal marah. Yang keempat, dan supaya memperbanyak membaca tuh, sampai ada anjuran lagi nih, la haula wala quwwata illa billah, karena itu sebagai perbendaharaan kebaikan atau tabungan kita tuh. Jadi kembali lagi, tidak ada daya upaya dan kekuatan, semuanya tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Rasul memesankan jangan meminta apapun dari sesama manusia tuh. Belum hebat lagi ya. Ini malah sekarang jadi apa Pak? Jadi pekerjaan. Karena udah rame Pak, masa aku itu udah rame. Dan yang keenam, janganlah takut di dalam melaksanakan hukum Allah. Nah ini
dicela, dijelek, di orang-orang yang mengejek, pokoknya sudah teruskan saja. Ya. Jangan takut, pokoknya kalau lagi kita sudah seperti ini, lagi belajar begini, berbuat baik sekali ini, terus aja Bapak. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai seperti kisah Nabi Yunus, ya, lari dari kenyataan daripada umatnya karena nggak mau ibadah umatnya, nggak mau mengikuti apa yang dia sampaikan, sehingga dia pening, udah tinggalin aja umatnya aja, dia masuk ke perut ikan, ya. Jadi nggak boleh Pak, kalau yang namanya risalah Allah ini kita nggak boleh takut sebenarnya, ya. Kita harus yakin aja karena semuanya itu adalah Allah sudah tentukan janjinya bagi orang-orang yang selalu membela agama Allah dan dipertahankan, dimenangkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Yang ketujuh, dan supaya selalu berkata benar meskipun pahit dan batin. Ini yang pahit, ya, urusan agama ini. Sekarang ini banyak seperti kita, agama ini seperti kita menyalakan api. Jadi kalau kita nggak tahan, mudah jatuh bara api. Seperti itulah gambarannya. Nah makanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu dijaga, terutama tentang kehidupan ini. Jangan sampai kita nanti terjebur dari hal-hal yang kita inginkan, maka kita lebih rapat, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dalam hidup kita ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan jalan yang benar selalu, sehingga kita menjadi orang yang abror, orang yang selalu berbuat kebaikan. Baik, itu aja Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi kita diingatkan oleh Nabi, jangan kecil hati, walaupun kita orang nggak punya, kembali lagi hina di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saja kurang lebih saya maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah